Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para jamaah yang berbahagia Masjid Al-Furqan, marilah pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmatnya, hidayahnya, nikmatnya, semuanya Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bertemu kembali Ahad yang ketiga untuk kajian tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehubungan dengan dari buku Himpunan Putusan Tarjih Pusat Muhammadiyah. Pada malam hari ini saya jelaskan tentang tahapan untuk menuju kesempurnaan iman seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, di sana ada Azaibul Qulub, ada kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Kalau tidak salah, tahapan iman seseorang itu ada 3 para jamaah. Ada 3. Yang pertama tahapan tajalli. Yang kedua tahapan tahalli. Yang ketiga tahapan takhalli. Jadi ada tajalli, tahalli, ada takhalli. Kalau sudah seseorang itu mencapai ketiga-tiganya, 1, 2, dan 3 itu, kata beliau, itulah manusia yang paling sempurna di mata Allah. Karena tidak semua orang bisa tahapan 1, 2, dan 3 para jamaah. Ya, sebagaimana yang saya tadi katakan dalam firman Allah surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Surat yang paling pendek di antara yang pendek. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk mencapai ahadnya Allah kita sebagai hamba Allah beriman, harus ada tahapan 3 itu, kata Imam Ghazali. Yang pertama kedua saya jelaskan kan, luar biasa para sahabat Nabi, belum mengenal sholat, belum mengenal zakat, belum mengenal haji, belum mengenal puasa, tapi ahad itu menjelma seperti suatu hal yang sangat luar biasa. Ya. Yang luar biasa dan sangat dahsyat di mata Muhammad pada saat itu. Saya sudah menyebutkan beberapa ayat pada pertemuan yang lalu, surat 41 ayat 30. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kesimpulan ayat ini para jamaah, orang beriman itu jangan takut, gitu aja sudahlah. Jangan takut kecuali hanya kepada Allah. Kalau ada orang beriman takut kepada manusia, kita masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut mati, takut miskin, takut tidak payu laki perempuan, berarti bukan manusia itu. Ya.
Itu kesimpulan ayat ini. Disambung dengan surat 46 ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sama ayatnya. Tapi ayat ini paling pendek juga. Ya. Takut miskin. Takut dipecat oleh kepala bagian kerja. Sholat Jumat tidak boleh, takut. Sehingga tidak sholat Jumat, sholat duhur. Apakah menjamin dengan takutnya kepada manusia itu kita masuk surga? Tidak akan bisa. Nah, tahapan itu ya, yang saya katakan tadi. Yang pertama kata Imam Ghazali, tahapan masa tajalli. Artinya tahapan masih kosong manusia itu. Ada yang menyebut ulama tajalli itu masa-masa seorang bayi dalam kandungan. Dalam kandungan masih utuh. Untuk menafsirkan kalimat tajalli oleh para mufassirin ini. Kedua, ada yang menyatakan bahwa tahapan tajalli itu adalah masa ketika itu lahir. Sampai dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita nanti di masa tajalli atau masa tahalli atau masa tahalli? Ya, kosong. Jiwa manusia masih kosong, kata Imam Ghazali. Sehingga dia mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir, kata Nabi, fitrah. Itulah masa tajalli. Tergantung siapa yang bisa melihara anak yang lahir ini. Apakah di rahimnya orang kafir, orang munafik, orang murtad, orang komunis. Tergantung siapa. Ketika bayi lahir di muka bumi ini, siapa yang ngayomi, siapa yang mendidik, siapa yang bina, kata Rasulullah. Tidak ada anak zina itu. Yang zina itu bapak dan ibu. Hasil proses hubungan suami istri atau non suami istri, tetap ini bayi, kata Nabi, fitrah. Itulah masa tajalli para jamaah. Ya. Masa pengosongan diri. Yang jauh dari keramaian, yang jauh dari bisikan sesuatu yang bisa masuk dalam tubuh manusia. Itu masa tajalli. Sehingga Muhammad Rasulullah sebelum jadi seorang nabi dan seorang rasul, ya, melihat lingkungannya seperti itu, ya mungkin sudah tak kehendak Allah Subhanahu wa taala Muhammad ini para jamaah. Dia berhalwat untuk mencari masa-masa tahallinya. Mencari Muhammad itu para jamaah, mencari Tuhan. Ya, sama dengan Ibrahim. Nah, main-main kita ini. Jadi Muhammad dikepung oleh kemaksiatan, kemungkaran, kebiadaban. Tidak ada pun mengenal peri kemanusiaan pada saat itu. Yang kaya semakin kaya, yang lemah semakin hancur. Biadab orang bangsa Arab pada saat itu. Seorang Muhammad yang cerdas otaknya, ini tidak beres ini. Sehingga Muhammad berhalwat di Gua Hira. Berhalwat itulah masa-masa tajalli untuk mencari dan menemukan titik kebenaran hidup ini, kata beliau. Ya. Mencari titik kebenaran itu tidak semudah yang jangan bayangkan para jamaah. Oh, luar biasa Muhammad itu. Pagi berangkat, jam 10 malam pulang. Naik. Para jamaah kalau sudah pernah naik haji, dia pernah naik ke atas Gua Hira, dicoba.
biar tahu merasakan begitu masa tajalinya Muhammad mencari Tuhannya yang Maha Esa dan Maha Kuasa Muhammad. Nangis saya, Pak. Seperti bayi saya nangis. Untuk naik ke atas nangis saya itu. Begitu hebatnya Muhammad. Terjal begini mananya. Berangkat jam 5, sampai saja jam 9. Belum gua atur. Lebih tinggi lagi. Sama kan enak kan? Ke masjid ini duduk tenang, mendengarkan pula dikasih makan. Ngono ae ndak gelem. Muhammad mencari Allah 40 hari 4 malam ke atas, Pak. Kedinginan beliau. Coba bayangkan sendirian Muhammad di Gua Hira itu mencari Tuhannya. Itu masa tajalli. Kata para ulama seperti itu. Dan itulah yang menentukan manusia, kata Nabi. Menentukan sekali. Makanya kita punya anak, berhati-hatilah dalam membina anak. Sekolahnya di mana, bagaimana ngajinya, bagaimana lingkungannya, siapa saja di lingkungan sekitar panjenengan. Apakah ada banyak orang-orang hamba atau saudara kita yang saleh dan saleha? Itu ya, karena sangat berbahaya masa tajalli ini. Masa pengendalian diri, masa kebersihan jiwa, menata Muhammad selama 40 hari 40 malam pada usia 41 tahun. Ini Muhammad para jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu, mari masa tajalli ini kita betul-betul untuk betul ya mengkaji kembali apa yang Allah sampaikan kepada kita selama ini. Masalah iman, masalah akidah. Ya. Yang kedua, masa tahalli. Sebelum masa tahalli saya jelaskan para jamaah, tajalli ini Muhammad perjuangkan sampai 13 tahun. Bayangkan sudah sekalian. Mempertahankan jiwa-jiwa kemurnian Muhammad pada saat itu. Selama 13 tahun para jamaah. Masa tajalli itu. Ya. Sehingga sahabat Nabi yang sudah masuk Islam, ya Muhammad kapan datang pertolongan Allah? Belum. Ketika disiksa para sahabat Nabi, dikucilkan, diasingkan oleh orang kafir Quraisy. Mata Nasrullah. Kapan pertolongan Allah datang Muhammad? Muhammad tidak kasih jawaban. Apalagi masa-masa Muhammad ketika Amul Husni. Dipers Pak Muhammad sama orang kafir Quraisy. Istrinya meninggal dunia, pamannya sudah tidak ada, sudah. Itu semua para sahabat Nabi. Mata Nasrullah Muhammad. Dan masa tahalli ini para jamaah yang berbahagia adalah masa penerimaan. Adalah masa-masa masuknya nilai-nilai ayat Allah. Nilai-nilai tauhid Allah yang sudah masuk kepada Muhammad. Proses ini sampai mati Muhammad itu. Masa tahalli itu. Ya. Artinya masa pengisian. Jadi tahalli itu masa pengisian yang sudah jelas-jelas jiwa manusia sempurna mutahharun, bersih, diisi dengan tauhid,
tauhid, tauhid, tauhid terus, nggak pernah berhenti. Makanya iman itu ya jadi wayang kusum, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau iman itu tidak pernah diisi seperti ini, semakin berkurang. Dan jangan sampai putus masa tajalli ini sampai mati saudara kalian. Jadi masa tajalli itu masih sampai mati. Mencari ilmu itu sampai mati. Jangan mentang-mentang jadi seorang ustadz dan cari ilmu, tidak bisa itu. Saya setiap hari itu cari ilmu kok. Saya ngisi pengajian pada majelis, saya itu masih mencari ilmu, Pak. Dalam Quran dan Sunnah. Terus begitu, nggak boleh berhenti. Kalau berhenti sudah mati. Jadi masa tajalli, masa tahal ini para jamaah, masa pengisian jiwa. Kaitannya dengan Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap jiwa yang lahir di muka bumi, kata Nabi, tergantung siapa yang bisa memuatkan jiwa itu, kata Nabi. Makanya saya katakan, untung jenengan orang tua kita Islam. Untung kan? Kalau orang kita itu orang komunis, tidak mungkin kita ini mengatakan kalimat syahadat. Untung orang tua kamu masih muslim, masih beriman, jenengan disekolahkan ke tempat-tempat Islam, di pondok pesantren, untung-untungan berjamaah. Itu dalam rangka masa tajalli. Ya. Sehingga Allah katakan, pegang erat masa tajalli dengan kekuatan tauhid. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illallah rahmanur rahim. Yang sudah bahas pada beberapa bulan yang lalu. Karena iman itu harus bersandar di hati. Buah iman itu apa, Pak Ustadz? Buah iman itu tunduk dan patuh kepada hukum Allah. Tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Sami'na wa ta'na, bukan sami'na wa asaina. Itu buah akidah, buah iman. Iman tanpa kompromi para jamaah. Sudah masuk kepada jiwa manusia. Manusia. Ya, yang pernah saya gambarkan dan saya pernah mencontohkan itu kan, para sahabat Nabi yang pada pengantar dulu kan. Masito tukang sisir Fir'aun. Jadi 25 tahun Masito ini tukang sisir Fir'aun. Jadi kalau Fir'aun habis mandi ya sirin sama Masito ini. Putra angkatnya jadi ajudan untuk prize dari keluarga istana Masito ini. Satu saat dia itu pernah jatuh sisirnya. Ya mungkin takdir Allah. Hidupnya diangkat oleh Fir'aun. Suaminya tidak kerja, diangkat oleh Fir'aun. Kehidupannya dicukupi oleh Fir'aun. Apapun yang dibutuhkan dicukupi oleh Fir'aun. Masito para jamaah. Hidupnya mewah Masito ini. Lingkungan istana Fir'aun pada saat itu. Tapi Allah menunjukkan lain. Ketika Masito jatuh sisirnya, dia katakan, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Gemetar Fir'aun, kaget Fir'aun itu. Kalimat apa ini? Orang-orang kafir para jamaah hatinya jauh daripada masa tajalli, yang belum dimasuki oleh iman, kaget. Coba anak bayi kalau sudah lahir di muka bumi ini,
Kalimat-kalimat tauhid Anda dengarkan di tengah kanan kiri, pasti akan bergerak. Bayi ini seperti orang gini, kesurupan, kaget. Fir'aun seperti itu. Melihat innalillah, gemetar Fir'aun, hampir jatuh pingsan Fir'aun. Ini bukan main-main kalimat apa ini. Akhirnya dipanggil oleh Fir'aun, hai Mas itu, apa yang ucapan barusan tadi? Mas itu mengatakan, sungguhnya ini milik Allah seisi langit dan bumi. Dan semua bumi ini Firaun, isinya kata Mas itu kembali kepada Allah. Coba bayangkan para jamaah. Firaun sudah tahu artinya karena orang Arab, orang-orang Mesir kan. Tapi ingin tahu apa artinya wahai Mas itu, jelas sekali Mas itu lantang maka bersuara seperti itu. Sudah cukup. Berarti Anda tidak mengikuti apa yang saya harapkan. Anda selama ini tidak beriman kepada aku, katamu, kata Fir'aun. Anda selama ini menipu aku, wahai. Kebutuhan Anda, keluargamu saya cukupi, rumah mewah kuberikan. Karena Anda yang termasuk orang yang paling lama di sini, kata Fir'aun. Apa kata Mas itu? Bagaimana wahai Fir'aun? Besok bagi kamu, silakan meninggalkan istana ini alias mati. Panggil istrimu, apa suamimu, panggil anakmu. Kamu berarti ingkar kepada aku. Aku Tuhanmu, bukan yang menciptakan langit dan bumi ini. Risiko, Pak. Ya. Tidak takut Mas itu. Semua kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah semuanya. Harta kita, suami kita, anak kita, istri kita, semua kembali kepada Allah. Dilihat surat Al-Imran 109. Walillahi ya ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur, kata Allah. Ayat ini ada 1500 ayat dalam Al-Qur'an, Bang. Ini ayat tauhid ini. Urusan mati kembali kepada Allah, hidup kembali kepada Allah, sakit kembali kepada Allah, miskin kembali kepada Allah, kaya kembali kepada Allah. Tidak ada satu pun yang kembali kepada Allah. Semua akan kembali kepada Azza wa Jalla. Disiapkan tunggu yang besar Mas itu. Pertama suaminya, karena iman kepada Allah. Tidak takut mati, Pak. Tukang tunggu yang besar masuk digoreng sama Fir'aun. Habis itu anaknya pertama, kedua dan terakhir. Sempat meneteskan air mata Mas itu ketika anak yang usia 2 tahun masuk ke tungku itu. Bunda, kata anak yang usia 2 tahun, jangan cemas Bunda, aku mati Bunda di pintu surga. Nangis Mas itu pada saat itu. Langsung Mas itu masuk ke dalam tunggu yang besar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata kalimat inna itu adalah kalimat pengorbanan menuju kepada ridha Allah. Makanya jeneng kalau ada orang mati cepat ngomong inna ilaihi raji'un. Ya tahu siapa sing mati, jangan. Jadi para jamaah kalau ada sahabat kita meninggal dunia, jangan tanya itu namanya dulu, langsung membaca kalimat itu, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Baru mengatakan siapa yang meninggal dunia. Itu loh, Pak. Ojo ngomong saya mati. Ucapan dulu kalimat itu, baru tanya namanya. Zamannya di mana? Rumahnya di mana? Begitu. Karena doa, Pak. Jenengan ucapan doa kepada almarhum atau almarhumah. Itu kekuatan iman yang kuat pada jamaah. Yang kedua, masa tajalli itu kita masukkan nilai-nilai Qur'ani. Jadi Qur'an yang kita baca yang jumlahnya
6.666 ayat menurut Ibnu Katsir. Ada 6.665 kata paragraf yang lain berkaitan dengan berulang-ulang, ada yang sama kalimatnya atau suratnya atau ayatnya. Para mufassirin itu banyak penafsiran para jamaah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Masa tajali kalau iman sudah menetap di hati kita, jangan sampai iman itu lepas, harus kita kuatkan dengan nilai Qur'ani. Artinya kita pelajari Al-Qur'an ayat demi ayat, surat demi surat, karena berkaitan para jamaah. Kan saya pernah menjelaskan kan, ojo diwaca Yasin aja, karena antara Al-Fatihah dengan An-Nas itu berkaitan, Pak. Jadi sumber aspirasi Al-Fatihah dari 113 surat itu. Ya. Apalagi soal Ikhlas. Siapa kata Nabi yang bisa menghafal dan bisa menerjemahkan dan bisa menafsirkan surat Al-Ikhlas, nanti akan mendapatkan putri saya yang bernama Fatimah. Maka Ali angkat tangan. Ternyata Al-Ikhlas itu isinya di dalam Quran semuanya, para jamaah. Ya. Bila dibacakan Quran kata Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat Surat Al-A'raf ayat 100, ayat 204. Ayat yang akan terakhir. Bila dibacakan Quran, mohon maaf sekalian, fastami' ada fi'il amar di sana. Ini kita ini banyak yang belum paham para jamaah. Banyak kita ini membaca Quran tapi tidak paham kalimat fastami'u. Makanya kita mendengarkan kalimat Al-Quran yang ada di atas speaker itu jangan sampai sembrono. Karena setiap kita ini ada kalimat Quran dibaca di jalan, harus berhenti. Gak boleh terus. Hati-hati. Makanya ketika ada seorang ulama dari Mesir ke Surabaya, itu tahun berapa saya lupa ya. Barang siapa yang baca Quran dengar kali semua orang tidak berhenti, itu orang munafik. Itu ingkar kepada Quran. Sampai di situ loh, Pak. Makanya tadas Al-Quran setiap bulan Ramadan, tidak usah pakai speaker. Nanti orang kita bisa kerja, Pak. Tidak bisa makan, dengarkan dulu dengan bastamiu, perhatikan, simak ayat yang dibaca itu. Karena menyangkut nilai-nilai kemanusiaan hamba Allah. Ada kata perintah di sini, Al-A'raf 204. Fastami'u kata Allah, simak, perhatikan apa yang dibaca. Kemana ayat ini larinya yang dibaca itu? Karena ada hubungannya, Pak. Wa ansitu. Di dalam kamus Munjid, wa ansitu artinya ya, itu adalah menafsirkan apa yang dibaca. Gak main-main Quran ini, Pak. Jamaah para jamaah. Makanya setiap ada baca Quran berhenti. Ojo waktunya pengajian saja. Pengajian umum gawe, nggih Pak nggih. Umum dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menengkapi sak itu. Dibacaan Quran ketika di dalam masjid. Orang dalam lalang harus berhenti. Sing salah sapa? Sing nyetil Quran atau sing orang jalan? Ada tempatnya Quran dibaca, ada tempatnya Quran dengarkan oleh manusia. Jangan sembarangan. Apalagi ada orang sholat. Seorang hamba datang ke masjid, sholat dia takil masjid di sini, ada baca Quran, hukumnya haram. Tidak tepat masalahnya. Ada orang sholat.
Tapi bila mana ada yang sholat, ada baca Quran, perhatikan kamu kata Allah. Karena artinya gini Pak, la'allakum turhamun. Semoga kalian semua mendapat rahmat Allah. Tidak semua orang mendapat rahmat Allah Pak, kecuali orang mendengarkan, tahu persis apa yang dibaca ayat itu, tahu persis makna ayat itu, sehingga Allah mengatakan fastami'u, perhatikan. Saya mohon maaf ya kalau sudah sholat tahajud Pak. Jadi masjid itu kan baca ayat suci Quran dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Itu mengganggu orang sholat. Mengganggu. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh mengganggu orang sholat, apalagi mengganggu orang sedang tidur. Kita bisa menempatkan kapan kita membaca Quran dan waktunya apa dan untuk apa kita baca Quran. Hati-hati. Ini kalamullah, ini firman Allah. Orang paham dengan tahapan tajalli, tidak semua orang bisa. Berhati-hati baca Quran. Ya. Setiap baca Quran, ayat atau kalimat atau huruf per huruf itu mendapat pahala Allah SWT, apalagi yang mendengarkan, apalagi mengamalkan. Sehingga Nabi mengatakan balighuani walau ayat, sampaikan dari kata Nabi meskipun satu ayat. Sampai situ Pak. Kehebatan ayat Al-Quran, satu ayat kata Nabi, luar biasa. Ya. Karena Quran ini kata Allah SWT sebagai hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Dibuka surat An-Nur ayat 1 itu. Aku turunkan Al-Quran kata Allah sebagai hukum, sebagai aturan manusia. Itu artinya siapa yang tidak menggunakan hukum aturan Allah dalam Al-Quran ini, mereka lah orang-orang yang melampaui batas kata Allah. Seperti potong tangan. Mengapa ada potong tangan? Mereka itu mencuri. Pakai aturan Allah sudah beres sudah kan. Penjara tidak banyak orang, iya kan? Yang mencuri potong saja tangan sebelah kanan. Mencuri lagi ya potong lagi. Enak ya, kita hukum itu enak, tidak ngerepotin. Apa-apa kita tidak beri kemanusiaan, melanggar hak asasi manusia. Batukmu itu. Cuti ini adalah tidak melanggar hak asasi manusia. Milik manusia dirampok, milik negara dirampas, milik rakyat dirampok oleh mereka. Manusia yang berdasi. Ya. Korupsi 10 triliun. Paling banter seumur hidup ditahan. Ada apa remisi ini. Setiap tahun ada remisi lagi. Ya, mereka ditahan itu untuk korupsi. Tidak ada notifikasi, tidak ada. Tidak tahu ya malu kan. Ngentena duit negara, pakaian tahanan, korupsi, tidak ada notifikasi. Ya apa sih? Tidak tahu malu dia itu. Ya. Hukum saya mengatakan wasarik wasirikatu. Nabi mengatakan kalau seandainya anak bupati hari ini yang mencuri, ketahuan saya yang potong tangannya kata Rasulullah. Ini hukum Islam. Ucapan itu ketika di Medina, bukan di Mekah. Itu nanti masa takholli. Hari ini anakku motong anak mencuri kata Nabi, saya potong tangannya. Jangan orang lain kata Rasulullah. Qur'annya seperti itu para jamaah. Indonesia ini tidak kurang 280 juta. Ya. Sebagian besar umat Islam.
Seandainya hukum Islam diterapkan oleh bangsa ini, tidak mungkin undang-undang cipta kerja diciptakan. Tidak mungkin KUHP dilaksanakan. Begitu. Mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45, mengacu kepada Pancasila, jelas sama itu. Ketika Muktamar Muhammadiyah 45 di Makassar itu, Darul Wahdi was Sahadah, Pancasila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan ketuhanan yang Maha Esa itu. Saya terlibat dalamnya, Pak. Saya muktamar di Makassar, saya di utusan daerah Surabaya saya ini. Kumpul orang pintar di sana itu. Darul Wahdi was Sahadah. Begitu. Coba sekarang Pancasila dirubah lagi, ada Trisila, ada Ekasila. Oleh siapa? Orang-orang yang akan menghancurkan negara ini dengan secara paksa oleh mereka. Tidak pernah berjuang, tidak pernah ikut perang waktu tahun 45. Hanya dia itu, hanya berdasi dengan titel profesor doktor, macam-macam dia ngomong seperti itu. Andai kata Ki Bagus Hadikusumo diajar dia namanya Kahar Mujakar, doktor profesor seorang dari Muhammadiyah, tahu hari ini dia akan menangis hari ini juga. Kahar Mujakar seorang Muhammadiyah itu, Pak, profesor dia, doktor dia. Ki Bagus Hadikusumo juga seorang luar biasa, beliau yang mencetuskan Pancasila itu. Seandainya tahu hari ini dia akan nangis. Karena mereka tidak paham dengan Quran. Karena mereka jauh daripada masjid. Karena mereka belum tahu tentang masalah iman kepada Allah. Sehingga ngomongnya sakar dewi. Hati-hati Bang. Jadi Quran ini sebagai way of life pandangan kita umat Islam. Pandangan manusia di muka bumi. Udal linnasi wa bainatil furqan. Manusia yang ada di muka bumi kata Allah, pedomannya Al-Quran. Kalau bukan manusia dan mengacu pada Quran, binatang kata Allah. Binatang sudah. Jadi Quran ini bukan hanya untuk orang beriman saja, untuk manusia, Pak. Coba Al-Baqarah itu, lihat. Ya. Habis kita baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum terus. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bainal wal furqan. Untuk manusia Quran ini. Kalau tidak manusia, binatang. Meskipun dia ganteng, profesor, tidak mau kepada Al-Quran, binatang kata Allah. Jelas ini saya menyampaikan saja. Coba dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal awwal ulaika humul ghafilun kata Allah. Lebih hina dari binatang, Pak. Jadi manusia yang tidak mau dengan Quran, binatang sudah. Dan itu berbahaya nanti. Akan merongrong kepada manusia, akan merongrong kepada masjid. Masjid ada pengajian, ono apa itu? Dia binatang sana. Bukan manusia lagi. Masjid ada kegiatan keislaman, ono apa di masjid itu? Tidak ada apa-apa yang pengajian toh. Kan gitu kan. Sampai pengajian dibubarkan. Izin harus masuk dulu. Melebihi orde baru, Pak. Saya pernah terlibat dalam orde baru, Pak. Mohon maaf saudara sekalian. Dulu, Pak. Sampai saya ke Kodim. Gara-gara Pancasila. Ditahan sehari saya. Tempel lagi hari ini sama angkatan laut, angkatan darat di Kodim ini. Gara-gara saya difitnah kalau saya menghina Pancasila, padahal tidak. Sehari saya ditahan di Kodim. Karena kebenaran. Tidak bisa akan mengalahkan Quran kata Allah.
Wa anjalna lahafidun, kata Allah, akulah yang melakukan, akulah yang menjaga. Berapa banyak para tokoh Islam ditahan pada masa Orde Lama, seperti Hamka itu. Semakin ditahan Hamka pada saat itu, bisa menciptakan tafsir yang bernama Al-Jahar. Ditahan, Mbak. Seperti istana, kata beliau. Saya punya itu bukunya itu. Dia ketika menciptakan, menulis surat menulis tafsir Al-Quran Al-Jar itu kata beliau seperti di hadapan istana surga, kata beliau. Subhanallah. Itulah para jamaah yang perlu kami sampaikan pada hari ini. Kita lanjutkan nanti insya Allah pada Ahad yang ketiga bulan November. Masih dalam tahapan untuk tahalli. Tahapan tahalli itu betul-betul matang kita ini sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah SWT. Saya kira itu mari kita akhiri dengan doa kafatul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.